Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti dimanapun Anda berada yang sedang menonton live IG kali ini. Di sore hari ini Grand Amani dengan Amani Residen Jember akan memberikan sebuah live Instagram kedua ya, live IG kali ini setelah beberapa waktu yang lalu kita mengadakan live Instagram bersama Ustadz Ali Rahman dan Ustadz Condro yang waktu itu membicarakan investasi properti syariah seberapa cerah. Nah, kali ini pembahasan kita masih tentang properti ya, tetapi kita akan membahas tentang hal lain dari sudut properti syariah kali ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, jadi live Instagram ini memang sebuah runtutan acara ya, atau kegiatan dari program yang diadakan oleh Grand Amani dan Amani Residen sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tentang segala hal tentang properti syariah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rumah ideal. Nah, seperti apa sih rumah ideal itu? Tentunya di sore hari ini saya tidak sendirian ya, tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Helmi. Saya seorang blogger dan konten kreator dan merupakan bagian ya dari Grand Amani dan Amani Residen Property. Nah, pada hari yang cerah ini ya, semoga cerah-cerah ya semua sahabat semua. Saya akan ditemani oleh seorang yang sangat istimewa, yaitu seorang wanita tangguh, mompreneur, juga arsitektur dan guru saya juga. Sebentar lagi akan bergabung dengan saya. Mungkin sebaiknya saya undang dulu ya teman-teman. Sebentar. Kita menunggu. Nah, insya Allah kalau untuk teman-teman yang udah lama ya gelut di bidang properti, beliau cukup terkenal. Nah, ini sudah bergabung di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadzah Jadinia Bunda Fika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadzah, suara saya dengar jelas nih? Iya, alhamdulillah jelas. Gimana kabarnya Ustadzah? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini bukan di Jember ini kayaknya ya Ustadzah? Iya, ini lagi di Magetan. Oh, Magetan. Lagi safar ya. Ya, jadi barusan ini Ustadzah pada live kali ini kan memang kita mengadakan ini bukan yang pertama kali ya Ustadzah, dalam rangka edukasi segala hal tentang properti syariah, dan ini adalah kali kedua. Dan saya tadi itu sedang memperkenalkan Ustadzah Bunga. Oh iya. Ustadzah Bunga ini ya profilnya tadi seorang mompreneur, arsitektur ya, yang hasil perumahannya arsitek ya Us ya. Apa bedanya dengan arsitektur? Kalau arsitektur itu hasil desain. Oh, hasil desainnya. Berarti kalau mau melihat arsitekturnya dari Ustadzah Jadinia Bunga, tentu saya panggil siapa ini ya, Ustadzah Bunga ya. Ini ada di perumahan Amani Residen 1, Amani Residen 2 yang coming soon, bukan coming soon ya, sedang proses ya Us ya. Kemudian Grand Amani Kaliurang dan Grand Amani Trikoyo yang ketiganya coming soon, yang sudah jadi di perumahan Amani Residen 1. Dan Masya Allah, selain dengan segala kesibukan Ustadzah ini, kita tahu bahwa Ustadzah juga seorang ibu dari 4 orang anak yang Insya Allah adalah calon hafiz ya. Amin, Insya Allah. Mohon doanya. Ya. Amin ya. Nah, saya pindah tempat. Tadi secara sekilas saya juga sudah menyampaikan bahwa sore hari ini kita itu akan ngobrol tentang rumah ideal ini. Kan iya. Semua orang, entah dia itu seorang ibu atau suami, seorang pengusaha atau apapun profesinya yang sekarang itu, punya rumah itu adalah impian gitu. Salah satu goal hidup gitu. Nah, pengennya ketika ingin memiliki sesuatu pastilah yang ideal. Jadi ideal itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang atau yang dicita-citakan oleh seseorang. Namun berbeda ketika itu adalah sebuah rumah untuk kita, maksudnya untuk Muslim gitu, karena pasti menginginkan yang terbaik tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu, juga
untuk keluarganya, mungkin juga menjadi tempat membangun keluarga begitu ya usia. Mungkin juga untuk bisnisnya, kemudian juga untuk kebutuhan sosial dan kehidupannya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, ngobrol lebih jauh gitu ya, saya informasikan kepada teman-teman yang mungkin bergabung pada sore hari ini, silahkan mengajukan pertanyaan, mungkin ada Ustazah Buna ya, tentang properti syariah, apapun itu, mungkin penasaran terhadap sesuatu gitu ya. Di sore hari ini gitu ya, kita insya Allah akan bersama selama 1 jam ke depan. Nah, balik lagi nih yang tadi ya, ideal. Iya. Sebenarnya mungkin kalau soal definisi ideal itu bisa berbeda ya antara satu orang dengan orang lainnya. Gitu. Iya, ada betul. yang mungkin memilih yang luas dari rumah. Ada yang memilih dia harus bertingkat rumahnya. Atau mungkin nggak mau bertingkat tapi halamannya luas. Gitu. Atau mungkin memilih yang di daerah pedesaan, memilih yang di tengah pusat kota dan lain sebagainya. Nah, yang manapun pasti kuncinya adalah menginginkan yang terbaik gitu. Terbaik. Nah, kalau ada 99% memenuhi kriteria kita, kenapa harus memilih yang 98%? Meskipun beda yang 1%. Iya. Nah, sebagai Ustazah Buna ini kan udah lama ya berkecimpung dunia politik syariah jadi kalau kami itu mulai ikut camp itu tahun 2015, kemudian akhir ya, awal 2015, terus sekitar bulan Mei kalau nggak salah itu kita launching Amani Residen 1 ya. Jadi memang awalnya karena basic saya itu sebagai arsitek gitu, kemudian kebetulan saya dan suami itu juga bisnisnya ada kontraktor juga dan toko bangunan gitu. Kemudian kami ingin ya, karena pada tahun-tahun itu tahun beratnya suami karena harus menyelesaikan riba yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Mungkin kalau yang pernah ngikuti live IG-nya Mas Ari ya di beberapa waktu lalu ya, bulan Ramadan ya, itu sudah tergambar seberapa besar gitu ya yang harus kami selesaikan. Jadi akhirnya karena kami merasakan beratnya hidup dengan riba gitu, akhirnya kami ingin mempunyai bisnis yang di situ itu sesuai dengan bidang kami dan juga menjadi satu solusi bagi kaum muslimin, yaitu di properti syariah gitu ya. Kenapa solusi bagi kaum muslimin? Karena memang kalau hasil survei 98% orang itu memiliki rumah itu pasti dengan KPR ya, kredit kepemilikan rumah ya. Karena memang kalau kita lihat harga rumah itu kan lumayan ya. Harga rumah itu bukan kayak kita mau beli permen gitu, bukan kayak kita mau kuliner, bukan begitu. Nah, jadi makanya sebagian besar itu mereka menggunakan KPR. Nah, sementara sebagian besar juga KPR itu melalui lembaga yang di situ masih ada akad ribanya, ya pada. Nah, jadi dengan adanya properti syariah ini, kita ikut campnya di developer properti syariah. Di situ dijelaskan bahwa kepemilikan rumah itu ternyata bisa kita dapatkan dengan cara yang sesuai dengan syariah gitu. Nah, jadi kita akan ngobrol tentang hal itu lebih lanjut nanti ya, Bu. Jadi memang salah satu hal mungkin ya dari rumah ideal yang diinginkan seorang muslim tentunya yang penuh berkah ya, selain secara physically mungkin harus indah, desainnya bagus dan lain sebagainya gitu, tetapi di balik itu kan cuma saja punya rumah yang bagus, punya rumah yang luas atau seperti yang diinginkan, tapi kemudian Allah nggak ridho misalnya. Nah, seperti yang saya singgung tadi bahwa rumah ideal itu pastilah inginnya yang terbaik ya, tapi
tentunya kalau keluarga muslim bukan terbaik di dunia aja gitu ya, tapi juga terkait bagaimana bisa membawa dan baik terkait kasus ini, dan bagaimana dari sebuah rumah itu ya yang akan kita miliki bisa mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri ya, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk bisnis kita gitu ya. Karena di dalam sebuah rumah itu kan nantinya pasti ada proses pengasuhan atau pendidikan untuk anak, kemudian ada ibadah kita kepada Allah, mungkin bakti istri kepada suaminya, atau kepada anak-anak. Dan apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita memilih rumah sehingga kita bisa mendapatkan rumah ideal yang baik dan benar. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ternyata kenapa sih kami berkecimpung di dunia properti ini menggunakan properti syariah gitu. Dimana properti syariah ini sebenarnya mungkin satu hal yang baru bahkan bagi seorang muslim pun gitu ya. Karena di sini kita mengatakan properti syariah berarti properti yang kita dapatkan sesuai dengan akad-akad syariah. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan kita, jadi kebahagiaan bagi seorang muslim itu adalah ketika segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah ya. Jadi baik buruknya, benar salahnya, halal haramnya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga di dalam memiliki rumah pun gitu ya, kita harusnya selain kalau kita mau melihat dari ini apa sih yang idealnya. Kalau ideal dari kacamata manusia banyak, seperti yang tadi Mbak Helmi sampaikan ya, mulai dari mungkin lingkungannya yang nyaman ya, halamannya yang luas, desainnya yang indah gitu, atau penataan ruangnya yang sesuai dengan kebutuhan pemiliknya ya. Itu akan berbeda-beda antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika kita berbicara kepemilikan rumah yang di situ akan membawa kepada kita untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka ada satu hal nih yang harus sama, dan memang harusnya sama antara satu muslim dengan muslim yang lain, yaitu kepemilikan dari rumah itu haruslah sesuai dengan syariah ya. Kenapa seperti itu? Karena memang ketika kita berbicara rumah itu harus sesuai dengan kepemilikan syariah, karena setiap perbuatan kita yang sesuai dengan aturan Allah itu pasti akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan bagi penghuninya gitu ya, bagi kita penghuninya dan lingkungan di sekitarnya. Nah, dan seperti kita ketahui, ketika kita itu mendapatkan rumah itu tidak sesuai ya dengan syariah, maka bisa jadi akan menghilangkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Nah, padahal kalau kita ketahui kan sering kita dengar nih, baiti jannati gitu ya, rumahku adalah surgaku. Nah, kalau sudah keberkahan itu dicabut oleh Allah, apakah bisa rumah kita itu bisa menjadi surga bagi penghuninya, bagi suaminya, istrinya maupun anak-anaknya. Nah, jadi kalau udah keberkahan nggak ada, tidak akan pernah ada ketenangan di dalamnya gitu ya. Nah, jadi memang kalau di sini yang saya tekankan yang pertama, kepemilikan rumah ini harus diawali dengan memperolehnya dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Karena kalau kita memulai dengan yang baik, insya Allah itu akan membawa kebaikan yang banyak bagi kita. Seperti itu. Mungkin bisa begini Ustaz. Mungkin banyak yang masih bingung gitu ya. Sebenarnya kepemilikan secara syariah itu yang prosesnya seperti apa? Gitu. Nah, apa sih yang berbeda gitu di proses ini yang dimiliki oleh properti syariah dengan properti konvensional yang lain? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang properti syariah, artinya kalau kita sudah membawa syariah itu sebenarnya berat ya. Karena dalam syariah Islam itu semuanya diatur. Jadi yang diatur itu bukan hanya masalah kehidupan, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri,
tetapi juga diatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Sehingga kita kalau berbicara tentang properti syariah, yang pertama itu kepemilikannya itu harus sesuai dengan syariah, artinya tidak boleh ada akad-akad yang bertentangan dengan syariah. Jadi seperti tanpa riba, tanpa denda, tanpa bank, tanpa sita, tanpa BI checking, tanpa akad bermasalah gitu ya. Jadi itu harus ada. Yang pertama harus dipastikan gitu ya, Ustaz. Iya betul. Jadi seperti yang saya sampaikan, sesuatu yang dimulai dengan kebaikan itu akan membawa kebaikan. Nah, jadi dari proses kita mendapatkan rumah itu, yang awal itu ya kita harus sesuai dengan aturan Allah. Makanya kenapa kita menyampaikannya itu properti syariah, karena sesuai dengan syariah. Mendapatkannya juga harus dengan proses yang tidak bertentangan dengan syariah, yang seperti saya sebutkan tadi, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa akad bermasalah gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada salah satunya, maka perlu dipertanyakan ya Bu ya. Salah satu atau bahkan mungkin semuanya, namanya tuh. Nah, saya pernah mendapat pertanyaan itu yang mungkin dari teman gitu. Berarti kalau properti syariah itu harus cash kah? Iya. Apakah? Iya, karena bagaimana ya, orang itu banyak mikirnya gitu. Kalau anti riba gitu atau tanpa riba itu kan bunga gitu kan. Berarti ini kalau jualan nggak boleh lebih tinggi harganya gitu. Berarti harus cash kayak gitu. Gimana apa bener? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara konsep syariah itu intinya yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah kalau kita membeli rumah di properti syariah itu tidak boleh nyicil gitu ya? Kita ada program KPR juga ya, tapi kredit KPR itu kan kredit kepemilikan rumah. Masalahnya KPR-nya ini syariah atau tidak? Kalau di komunitas kami di properti syariah itu kepemilikan rumahnya bisa dengan KPR, tetapi KPR-nya ini tanpa menggunakan pihak ketiga. Karena ketika menggunakan pihak ketiga dalam hal ini penyedia jasa keuangan gitu ya, di situ pasti ada akad-akad yang bertentangan dengan syariah gitu. Jadi memang antara kalau kita beli rumah ya memang belinya ke developer, berarti antara nasabah dengan developernya ya Ustaz ya. Iya, jadi kita nggak pakai pihak ketiga. Jadi kalau memang ada yang mau kredit kepemilikan rumah bisa langsung nyicilnya itu ke kita gitu. Langsung ke developernya. Yang pertama jadi rumah ideal yang pertama kepemilikannya harus katakan ya. Nah selanjutnya apa lagi yang harus kita perhatikan tentang rumah ideal yang kita inginkan? Iya, mungkin saya menambahkan dari yang itu tadi ya. Saya mengambil hadis yang diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik. Dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintah orang-orang mukmin dengan apa-apa yang telah diperintahkan kepada Rasulnya. Nah, jadi di sini kita akhirnya tahu bahwa kalau mau memiliki sesuatu harus dengan cara yang baik pula gitu ya. Bahkan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang sholih, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi artinya di sini dua nas ini ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu dalam berupaya untuk memiliki rumah itu juga harus dari yang baik-baik dan tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian kalau di pertanyaan yang kedua, selain itu apa sih yang penting untuk kita perhatikan ketika kita memilih rumah gitu ya?
yaitu adalah lingkungan. Nah, lingkungan rumah itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena lingkungan rumah kita itu akan berpengaruh pada perkembangan anak-anak kita, gitu ya. Jadi ketika kita memilih rumah, jadi nggak hanya sekedar suka sama desainnya gitu, tidak hanya sekedar suka sama harganya gitu ya, tapi sebenarnya ada yang jauh lebih penting dari itu. Selain yang pertama, kepemilikannya harus sesuai syariah, yaitu lingkungan rumahnya yang menyediakan lingkungan yang islami ya. Jadi karena kita seorang muslim, maka kita membutuhkan keluarga besar yang muslim gitu ya. Kita membutuhkan lingkungan yang di situ akan memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anak kita gitu. Iya, sehingga harus diperhatikan apakah lingkungan itu merupakan great environment ya, atau lingkungan yang terbaik, sehingga akhirnya dengan lingkungan yang terbaik itu harapannya kita terjaga dari hal yang akan merugikan kita gitu ya. Apalagi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, yaitu bahwa tetangga yang baik dan solih itu adalah bagian dari kebahagiaan dan kenikmatan hidup seseorang gitu. Karenanya ketika kita itu mencari rumah, ketika kita mendapatkan rumah itu dengan lingkungan yang baik gitu ya, yang di situ kita bertetangga dengan orang-orang yang solih, maka termasuk suatu kebahagiaan dan kenikmatan hidup bagi kita sebagai seorang muslim ya. Nah, karena itu makanya di proyeknya Amani Residen 2 ini menghadirkan program-program pembelajaran kebangkitan umat gitu. Mulai dari kita menyediakan nanti ya rencana kita untuk kebangkitan umat ini ya, karena kita kan masih berproses gitu ya. Jadi ya. Jadi nanti ketika konsumen kita sudah menempati rumah kita, itu harapannya mereka akan mendapatkan program-program pembelajaran kebangkitan umat. Jadi mulai kita menyediakan kajian-kajian intensif, kemudian ada public speaking for dakwah, kemudian ada juga public speaking for kids, kemudian the art of dakwah dan lain sebagainya. Jadi intinya ketika kita ada di perumahan itu, kita nggak hanya bertetangga nih, tapi kita akan saling mengingatkan antara tetangga satu dan yang lainnya dengan apa? Dengan berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Mencari ilmu apa? Untuk mencari ilmu nggak hanya ilmu dunia, tetapi juga ilmu akhirat. Iya. Masya Jadi Allah. seperti Jadi ingat, ini ada sebuah kata Arab yang mengatakan ya, sebelum memilih rumah gitu, pilihlah tetanggamu. Kalau nggak salah begitu ya usianya. iya. Jadi, Betul. seperti yang Ustazah barusan katakan ya, di rumah ada program kebangkitan umat. Jadi kan kebayang nih ya bahwa tetangga kita orang-orang hebat, dan kita pun insya Allah akan tertular menjadi orang-orang yang hebat. Iya. Lingkungan ini pun juga merupakan salah satu hal penting gitu ya, karena pernah membaca gitu ya usia, kalau kita tidak bisa mewarnai lingkungan kita, maka kita yang akan diwarnai oleh lingkungan gitu. Iya, betul. Saya kalau misalnya kita termasuk orang yang diwarnai oleh lingkungan yang salah. Jadi penting sekali poin yang kedua ini gitu ya, buat teman-teman yang dari rumah, yang dari hunian Islami atau itu membutuhkan properti gitu, untuk memperhatikan lingkungannya. Seperti yang Ustazah Bunga barusan katakan, lingkungan pun berpengaruh pada perkembangan anak, juga berpengaruh pada keluarga kita gitu ya, dan banyak lagi. Untuk selanjutnya mungkin poin apa lagi sih yang harus kita penuhi gitu untuk mendapatkan sebuah rumah ideal bagi seorang muslim? Iya. Jadi kalau yang tadi itu lingkungan ini berpengaruh ya,
Kemudian yang berikutnya ini tugasnya developer, yaitu untuk mempertanggungjawabkan desainnya itu apakah di situ akan ikut merusak lingkungan ataukah tidak gitu ya. Karena kenapa? Karena pertanggungjawaban terhadap lingkungan itu karena manusia juga mendapat amanah sebagai khalifah fil ard. Artinya khalifah fil ard itu kan kita menjadi pemimpin di bumi. Harusnya kita menjadi orang-orang yang menjaga bumi ini gitu ya. Seperti itu, tapi bukan menjadi orang-orang yang malah menjadi bagian untuk merusak bumi. Iya, jadi seperti itu. Iya. Dan berarti ada pertanggungjawaban gitu ya Usia terhadap lingkungan oleh pada waktu dibangun memang akan menjadi pertanggungjawabannya developer gitu ya. Tapi nanti juga menjadi tanggung jawab oleh para penghuni gitu untuk seterusnya ya Usia. Jadi sama-sama kita belajar menjadi manusia yang amanah terkait tugas kita sebagai khalifah fil ard. Nah, betul. Tapi implementasinya gitu ya Usia, kontribusi terhadap lingkungan gitu di Amani Residen atau mungkin di Grand Amani itu seperti apa Usia? Iya, jadi kita memang dalam mendesain site-nya itu gitu ya, kita memperhatikan bahwa memang site itu kita nggak semata-mata hanya butuh banyak kafling yang kita jual, tapi kita juga harus memperhatikan perbandingan antara, jadi kalau di bahasa arsiteknya itu KLB ya, koefisien KDB, koefisien dasar bangunan. Jadi artinya di sini antara site yang ada dengan bangunan yang ada itu ada perbandingan. Minimal itu 30% dibanding 70%. Jadi 70%-nya itu bangunan, 30%-nya itu ruang terbuka gitu ya. Termasuk di dalamnya fasilitas umum seperti jalan, taman gitu. Nah, dan alhamdulillah di Grand Amani Kaliurang dan Grand Amani Srikoyo itu perbandingan antara bangunan dengan lahan itu sekitar di atas berapa ya? Sekitar 53 banding 47. Jadi ada yang 58 banding 42. Jadi melebihi dari batas minimal yang seharusnya. Iya, betul. Begitu juga dengan di Amani Residen 2. Ya, jadi memang akhirnya kita tidak bisa memaksimalkan kawasan itu dengan jumlah unit yang banyak. Tapi karena kita juga memperhatikan itu, makanya memang kalau kita berbicara tentang harga ya itu akhirnya akan berpengaruh di harga. Tapi memang kalau di Grand Amani Kaliurang dan Grand Amani Srikoyo itu tidak terlalu jauh bedanya dengan yang lain gitu ya. Tapi di sini kita juga sesuai dengan kaidah arsitektur bahwa koefisien dasar bangunannya itu ada 70%. Kemudian selain itu kalau kita bicara, itu kan bicara lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang desain bangunan, maka kita itu juga harus berusaha untuk sirkulasi udara yang baik di dalam rumah. Ya, jadi artinya ketika kita mempunyai sirkulasi udara yang baik, kita tidak membutuhkan alat-alat elektronik gitu ya. Tidak membutuhkan alat elektronik untuk mendapatkan penghawaan, tapi kita memanfaatkan penghawaan alami gitu, yang sudah Allah berikan. Dengan apa? Yaitu dengan desain yang memperhatikan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah gitu ya. Kemudian selain itu juga Amani ya Ustaz? Iya. Jadi saya memang karena saya yang mendesain, maka saya merasa saya bertanggung jawab untuk menggunakan keilmuan saya sesuai dengan penerapannya di lapangan gitu.
Nah, jadi selain sirkulasi udara yang baik di dalam rumah, pencahayaan alami itu juga sangat penting gitu ya. Karena pencahayaan alami ini akhirnya menyebabkan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah itu maksimal, dan ini meminimalisir meminimalisir penggunaan lampu di siang hari. Oh iya. Maksimalkan pencahayaan alami ini. Jadi sebisa mungkin siang itu kita nggak menggunakan alat elektronik untuk pencahayaan gitu kan. Ya, dan pencahayaan yang baik itu juga membuat ruangan yang ada di dalam rumah itu menjadi nyaman, tidak pengap, tidak gelap gitu ya. Kita bayangkan ya, kalau sirkulasi udaranya nggak bagus, pencahayaannya juga kurang bagus, itu juga akan berpengaruh di dalam kesehatan penghuninya. Dalam mungkin di dalam rumah itu bisa jadi ada beberapa virus ya. Iya, karena bakteri itu berkembang dengan baik di rumah yang sirkulasi udara dan pencahayaannya itu kurang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi selain itu juga kita juga berusaha agar penataan ruangnya itu juga sesuai dengan kaidah arsitektur dan syariah. Artinya kalau sesuai dengan kaidah arsitektur, kita akan berupaya bahwa penempatan ruang-ruang itu sesuai dengan kebutuhan penghuninya gitu. Bahkan untuk suara saya jelas ya? Jelas, tapi kadang hilang gitu. Oh, ya. Memang sinyalnya kadang agak ini. Nah, jadi akhirnya tata ruang itu sesuai dengan jadi kita kalau di dalam bahasa arsitektur itu ada ruang publik, ada ruang semi publik, dan ada ruang private ya. Jadi ruang publik ini adalah ruang yang semua orang bisa masuk di dalamnya. Nah, desain untuk ruang publik ini harus terpisah dengan yang semi publik. Semi publik ini adalah ruangan yang tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Dan kemudian juga ada ruang private. Ruang private ini hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk di situ. Ya, makanya nanti dalam penataan ruang bagian depan itu ruang tamu, ruang keluarga itu di bagian belakang, karena pasti kalau ruang keluarga itu tidak semua orang bisa masuk di sana. Mungkin yang bisa masuk hanya keluarga besar atau teman dekat gitu ya. Jadi kalau kalau orang secara umum mungkin di teras atau di ruang tamu. Nah, itu dalam tata ruang yang sesuai dengan kaidah arsitektur. Nah, kalau yang sesuai dengan kaidah syariah berarti artinya di ruang publik ini, ruangan ini harus terpisah dengan semi publik. Karena di semi publik ini ada nih aurat-aurat wanita yang harus dijaga di situ. Sehingga akhirnya meskipun ada tamu dari luar, tidak semua orang bisa mudah untuk melihat aurat orang yang ada di dalamnya gitu. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting dalam mendesain rumah kita gitu kan. Jadi nggak belak-belakan kita buka rumah, ruang tamu langsung kelihatan pintu kamarnya gitu kan. Jadi aktivitas yang ada di dalam, aktivitas private yang ada di dalam itu bisa terekspos gitu. Meskipun sekarang tipe desain yang lagi ini itu memang banyak kaca-kacanya ya, karena memang sekarang para arsitek sudah mulai memanfaatkan sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya gitu ya untuk rumah itu. Nah, tapi kita sebagai seorang muslim juga harus memperhatikan kaidah syariah itu. Kalaupun mau ada bukaan itu yang tidak bisa memudahkan orang luar untuk melihat area dalam rumah kita.
Nah, ini soal yang menarik ya Us ya, menurut saya gitu, desain yang sesuai dengan syariah, karena tidak semua developer atau mungkin hanya developer syariah aja ya yang paham soal hal seperti ini gitu. Dan banyak sekali orang awam soal desain syariah, soal desain aja gitu ya, kok sampai diatur-atur gitu ya. Nah, saya kalau lihat di rumah zaman dulu gitu ya, rumah mungkin masanya yang dibuat oleh kakek nenek kita mungkin, nah itu banyak sekali dijumpai ruang tamu yang panjang gitu ya Us ya. Nah itu sebelahnya kamar-kamar, jadi pintunya itu pintu kamarnya itu ya itu, menghadap ke ruang tamu ya. Berhadapan dengan ruang tamu, nah kayak gitu. Nah ketika mendengarkan barusan gitu ya Ustadzah, nah berarti ini adalah salah satu yang campur ya, itu ruang tamu, ruang publik gitu ya, kemudian kamar mungkin itu ruang semi publik atau malah mungkin ruang private gitu. Private ya usia. Nah ini berhadapan langsung gitu ya, ruang tamu dengan kamar gitu ya. Nah inilah pentingnya gitu ya, kita juga memperhatikan ketika memilih rumah ya, tanya dulu desainnya kayak apa gitu ya. Perlu kita ketahui gitu ya. Desain seperti ini kan biasanya developer itu memberikan usia, bukan site plan ya, denah ya usia, denah rumah ini. Nah teman-teman wajib perhatikan denah rumahnya seperti apa. Nah apakah terpisah ruang publiknya dengan ruang semi publik tadi seperti yang Ustadzah Bima bilang atau enggak gitu ya. Kalau enggak gitu ya, nah itu berarti bukan salah satu contoh rumah ideal ya usia. Nah, kemudian sampai di situ ya Us ya tentang terhadap lingkungan dan juga tentang desain. Nah, kira-kira ada poin apa lagi Us nih yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan rumah yang ideal? Iya, jadi rumah yang ideal itu selain tadi ya sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami, tata ruang, kemudian koefisien dasar bangunannya juga sesuai dengan kaidah arsitektur, yang artinya di sini tidak ikut andil dalam merusak lingkungan. Karena itu di Grand Amani dan di Amani Residen itu dalam ini ya desain sanitasinya itu kita selalu ada sumur resapan. Jadi di selokannya itu ya, kalau yang Grand Amani Kaliurang maupun Srikoyo, tiap 2 atau 3 rumah itu kami selalu ada sumur resapan, sehingga harapannya nanti ketika hujan deras aliran airnya itu cukup banyak gitu ya, itu tertampung di sumur resapan seperti itu. Selain jadi itu juga cukup banyak bisa ya usia. Iya, jadi kalau kita lihat kan ya, kalau di Jember itu kebanyakan banjirnya kan banjir genangan. Banjir genangan itu terjadi karena apa? Karena sirkulasi sanitasinya kurang baik. Jadi bisa jadi air hujan yang ada di jalan itu tidak bisa masuk maksimal ke dalam saluran air. Atau bisa jadi karena saluran airnya yang cukup dangkal sehingga akhirnya tidak bisa menampung air yang jatuh dari langit ya, dari hujan itu tidak bisa tertampung, akhirnya meluber ke jalan, akhirnya terjadilah banjir genangan. Nah itu makanya sumur resapan itu sangat penting. Kemudian kalau di Amani Residen 2 malah kita mendesainnya sumur resapan ini ada di masing-masing rumah. Jadi kami menyediakan tiap rumah itu sumur resapan sehingga limpasan air hujan itu, pembuangan air hujan itu tidak langsung masuk ke selokan yang ada di site, sehingga tidak menambah beban air di dalam sirkulasi air kotor di lingkungan dan di jalan itu berkurang di situ gitu, karena kita buatnya kedalamannya 2 meter dengan diameter 80 cm gitu ya. Jadi ketika hujan deras harapannya yang kalaupun resapan airnya itu tidak cukup gitu ya, itu bisa
dibuang ke pembuangan umum itu tidak dengan jumlah yang banyak. Seperti itu ya. Kemudian Ini juga revolusioner sekali kalau menurut saya ini. iya, dan kadang hal itu yang menjadi sesuatu yang terlupakan gitu ya. Karena apa? Karena kita fokus di mendapatkan income sebanyak-banyaknya dengan jumlah unit yang full gitu, jumlah unit yang full. Jadi bahkan kadang ada yang berusaha agar koefisien dasar bangunannya itu 80%, sedangkan untuk ruangan terbukanya itu 20% gitu ya. Nah, ini sangat tidak sesuai dengan kaidah. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa kita kok harus memperhatikan itu semua gitu ya? Karena kami sebagai developer itu merasa punya tanggung jawab yang besar di dalam merencanakan site yang kita buat. Ya, jadi kami nggak mau menjadi salah satu perumahan yang dia turut andil dalam kerusakan lingkungan. Kenapa? Kalau kita lihat banjir itu ya, berita banjir ketika masih hujannya itu masih curah hujannya cukup tinggi, itu kan selalu yang disalahkan apa? Karena semakin banyaknya perumahan gitu ya. Memang bukan sesuatu yang salah juga gitu, karena memang semakin banyak perumahan itu sebenarnya menjadikan lahan terbukanya semakin berkurang. Ya, jadi ketika kita tahu itu, maka kita harus berupaya agar daya serap air ke dalam tanah itu cepat banyak masuk juga gitu. Karena dengan daya serap air yang berkurang, pengaruhnya itu di cadangan air di dalam tanah. Jadi cadangan air di dalam tanah itu nanti akan berkurang karena semakin berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah. Dampaknya apa? Dampaknya ketika terjadi kemarau sebentar aja sudah kekeringan gitu kan. Iya. Belum lagi ditambah dengan pembukaan hutan gitu kan ya. Jadi cadangan air di dalam bumi itu akan semakin berkurang dan itu akan menimbulkan kerusakan akhirnya di muka bumi gitu. Jadi kami mengambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Jadi dari ayat ini merupakan sesuatu yang menjadi pedoman bagi kami gitu ya, sebagai pihak developer dari Grand Amani dan Amani Residen 2, itu untuk jangan sampai nih kita termasuk di dalam yang dikatakan di dalam Al-Quran ini, bahwa termasuk orang-orang yang sebenarnya kita itu melakukan kerusakan tapi kita merasanya melakukan perbaikan. Ini kan bahaya. Seperti itu. Nah, iya. Memang ini tanggung jawab yang besar ya, sebagai pihak developer ya, terutama kali seperti ini. Nah, jadi mungkin pelajaran juga ya buat kita semua ya bahwa ini memang tugas kita gitu ya sebagai Khalifah fil ardh. Nah, selanjutnya mungkin ada poin lagi gitu yang bisa kita tambahkan sebagai kriteria gitu atau standar dalam memilih sebuah rumah ideal. Iya. Kalau ya rumah ideal sih tadi, tapi kalau untuk perumahan kita juga harus melihat fasilitas yang diberikan oleh perumahan itu ya. Jadi fasilitasnya yang lengkap, yang menunjang kebutuhan bagi yang tinggal di perumahan, sehingga mereka ketika memerlukan sesuatu itu tidak harus jauh-jauh pergi keluar gitu. Jadi apa yang dibutuhkan ada di sana. Dan selain itu juga perlu adanya posisi ya, itu juga sesuatu yang perlu kita perhatikan, karena posisi yang strategis itu akan menunjang
mobilitas penghuninya, dan kalau ada ruko di situ akan menunjang bisnisnya gitu ya. Jadi hal ini juga perlu diperhatikan gitu, karena lokasi strategis ini akan memudahkan kita untuk menuju tempat-tempat yang kita butuhkan, tempat-tempat penting yang akan kita butuhkan. Dan itu semua ada di Grand Amani dan Amani Resident. Nah, Masya Allah ya Ustaz. Jadi jadi developer itu seharusnya gitu ya, atau mungkin kita juga sebagai pembeli gitu atau calon pembeli gitu ya, tidak putus hubungan ketika telah selesai melakukan proses transaksi jual beli, karena biasanya tuh seperti itu ya Usia, ketika kita survei gitu, ketika survei mau beli rumah gitu ya, kemudian oke, deal dan lain sebagainya, kemudian transaksi gitu, atau mungkin umumnya itu orang menyebutnya realisasi gitu ya, tapi dengan pihak ketiga biasanya seperti itu, maka seakan-akan selesai gitu hubungannya dengan developer. Jadi kalau ada masalah biasanya ya, ada misalnya jalannya rusak gitu, biasanya mungkin butuh waktu lama atau mungkin memperbaiki sendiri gitu ya. Jadi ketika membeli gitu, ketika seseorang sudah membeli rumah itu kayaknya udah ini berarti tanggung jawabnya sendiri gitu ya, udah nggak ada hubungannya dengan developer lah atau apa gitu ya. Tapi kalau dari penjelasan yang Ustadzah barusan berikan gitu, ada banyak fasilitas lengkap yang diberikan di Grand Amani dan Amani Residennya, dan itu menandakan bahwa developer pun turut ikut andil dan juga tentang program kebangkitan umat gitu ya. Itu pun berarti setelah membeli pun gitu, kita masih ada hubungan yang baik antara pembeli dengan developer. Jadi tidak sekedar hubungan jual beli begitu ya Usia, tapi juga hubungan saudara seakidah gitu, saudara seiman begitu ya Usia. Iya, makanya memang di Grand Amani itu juga ada satu area yang di situ tempat berkumpul warga yang bisa digunakan untuk tempat itu tadi menambah ilmu gitu ya. Kalau di Grand Amani Kaliurang itu ada, insya Allah ada masjidnya nanti di depan. Sedangkan di Grand Amani Srikoyo ada ruangan yang bisa dipakai bersama. Kenapa bukan masjid? Karena sudah dekat dengan masjid. Ada 2 masjid yang dekat dari lokasi Grand Amani Srikoyo gitu. Nah, begitu juga dengan di Amani Residen 2. Kalau di Amani Residen 2 ini konsep kami nanti ada Islamic Center. Jadi Islamic Center ini bukan hanya masjid saja ya, tetapi juga ya itu tadi ada program-program yang akan kita buat, program kebangkitan umat yang di situ ya. Kalau kita lihat sekarang kan masa hijrah ya, banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk hijrah gitu. Jadi di Amani Residen 2 itu kita nanti menyediakan wadah untuk itu, memudahkan orang-orang yang hijrah, yang ingin berkumpul dengan orang-orang yang solih, ingin menambah bekal ilmu akhirat gitu ya, karena kan kehidupan kekal kita nanti di akhirat gitu. Itu akan sebenarnya gitu ya. Iya, jadi rumah di dunia ini kan kita pilih yang nyaman agar apa? Agar ibadah kita juga baik. Dan dengan ibadah yang baik itu maka kita bisa melakukan sesuatu yang baik juga. Begitu juga dengan kehidupan kita yang baik pun akhirnya membuat kita itu nggak hanya berpikir tentang kebaikan diri kita sendiri maupun keluarga kita, tapi juga kebaikan lingkungan dan umat, sehingga akhirnya bisa tergambar nih seperti apa sih aturan Islam secara kafah itu jika diterapkan. Jadi ibaratnya miniaturnya itu seperti apa ya, bisa kita bayangkan kan kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang solih gitu, mungkinkah di lingkungan yang seperti itu kita akan mendapati gibah di mana-mana kah gitu. Jadi harapan kita nanti dengan lingkungan yang baik itu kita malah akan berlomba-lomba untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi menjadi seorang muslim. Iya,
seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang berpengaruh gitu ya, seorang muslim yang bisa mengajak muslim yang lainnya untuk mengenal Islam lebih dalam, begitu. Amin, ya. Ya. Jadi itu ya tadi ya poin-poin yang sudah Ustazah sampaikan. Jadi memang memilih rumah ya tidak bisa sembarangan, apalagi untuk kita keluarga muslim. Karena kalau salah, seperti yang saya sendiri, kita yang akan diwarnai oleh lingkungan yang tidak tepat dan menyebabkan kita bisa jadi terproses lebih jauh dari Islam. Nah ini bahaya. Ya. Nah untuk teman-teman properti atau yang sedang mencari hunian, gitu, di mana hunian ini akan jadi teman kita di masa depan, seperti penjelasan kita dan juga tadi, masa depannya sampai ke ini ya ke akhirat gitu ya. Nah berarti kita harus memilih rumah yang sesuai dengan standar-standar yang sudah kita bahas satu persatu tadi gitu ya. Nah secara ringkas gitu saya ingin sekali menyimpulkan ya Ustazah Bunga, nanti tolong dikoreksi kalau ada yang ketinggalan gitu ya. Siap. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kepemilikan rumah yang akan kita beli, apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Tadi sudah disebutkan poin pentingnya itu adalah tanpa riba, tanpa denda, tanpa bank, tanpa sita, tanpa BI checking, tanpa akad ganda gitu ya Usia. Insya Allah sudah lengkap ya Usia. Akad bermasalah. Oh iya, tanpa akad bermasalah ya Usia. Iya. Karena akad bermasalah itu nggak ganda aja gitu kan. Oh Tapi gitu, banyak. berarti banyak ya Usia. Betul. Ini perlu ilmu ini untuk tahu ya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus memilih rumah dengan konsep kawasan yang islami. Nah, kawasan islami ini ya, tidak hanya terbatas apakah dia memiliki fasum untuk ibadah ya, kalau menurut saya gitu ya. Tapi yang pertama juga harus layak dan juga diberdayakan. Jangan ada fasumnya tapi kayak jadi kuburan gitu ya, nggak dipakai. Iya, jadi kayak museum akhirnya kan gitu. Nah, hanya untuk dilihat ya. Nah, juga penting sekali makanya ada program kebangkitan umat seperti yang Ustazah sampaikan itu tadi ya gitu. Jadi tidak hanya ada bangunannya tapi ada kehidupan di bangunan itu. Gitu. Kemudian poin ketiga ya Usia, lingkungan dan rumah yang dibangun sesuai dengan eco green living kalau saya sebut ya tadi, karena memiliki kontribusi terhadap lingkungan gitu atau ramah lingkungan, karena sekarang ini juga menjadi lifestyle ya, karena kita melihat banyak sekali dampak dari kerusakan lingkungan, akhirnya banyak menyebabkan orang mungkin sadar gitu ya, untuk penjagaan lingkungan yang lebih baiknya. Tapi ternyata di dalam Islam pun dari dulu itu sudah ada bahkan gitu. Kita akan jadi perusak atau apa itu tadi ya? Iya, tapi kita tidak menyadarinya. Iya benar. Kita jadi perusak tapi tidak menyadarinya. Nah ini yang poin yang harus diperhatikan adalah bagaimana gitu rumah itu berkontribusi terhadap lingkungan. Nah ini juga perlu kita gali terhadap developer yang mungkin rumahnya akan kita beli nantinya. Dan Grand Amani Kaliurang, Grand Amani Residen dan Amani Residen ini pun berkomitmen untuk penjagaan lingkungan dengan banyak tadi ya fasilitas seperti sumur resapan, kemudian desain yang sanitasi pencahayaannya alami seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tentunya kita mengharapkan rumah yang memiliki fasilitas lengkap ya. Dan bukan kebetulan ya, memang di Amani Residen gitu nanti akan ada fasilitas mulai dari vertical garden ya, vertical garden, security, CCTV, jalan publik, sumur resapan tadi ya, kemudian jogging track, one gate system, jaringan listrik underground. Nah ini termasuk dari konsep penjagaan lingkungan tadi ya mungkin ya jaringan listrik undergroundnya. Kemudian musola, taman playground dan public hotspot. Wah banyak sekali ini ya untuk Amani Residen. Kemudian untuk Grand Amani itu juga memiliki banyak fasilitas yang lengkap. Di antaranya jalan paving yang lebar 8 meter, security, one gate system, musola, saluran air, penerangan jalan umum dan free design. Nah desainnya ini bisa konsultasi dengan Ustazah Bunga ya untuk Grand Amani ya Us ya. Bisa. Kemudian
Iya. Kemudian tadi di poin terakhir Ustazah juga menyebutkan tentang lokasi yang strategis. Nah, kalau untuk Amani Residen dan Grand Amani insya Allah strategis semua ya Ustaz, karena ada di pinggir jalan semua. Tepatnya kalau untuk Amani Residen itu ada di pinggir jalan provinsi dan dekat sekali dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat, misalnya kantor pengadilan agama, kantor BPS gitu ya, kemudian rumah sakit Parung, kantor dinas pendidikan, stasiun, Tikes, Subandi, UNED, DPRD, Pemda, alun-alun, semuanya hanya butuh waktu di bawah 10 menit. Jadi mungkin belum selesai kita makan, belum selesai ya. Tapi kalau rumah kita di Amani Residen, kita sudah bisa mencapai semua tempat-tempat itu tadi. Nah, itu betapa strategisnya Amani Residen. Ada juga di Grand Amani, lokasinya sangat strategis, yaitu di pinggir jalan raya. Mau ke kampus itu dekat ya, karena serba 5 menit, baik itu mau ke UNED, Protokol J, IKIP, kemudian STIE Mandala. Insya Allah, bagaimana ya, cara mendapatkan informasi lebih lanjut terkait perumahan Amani Residen, Grand Amani Kaluurang, Grand Amani Tripolo, atau teman-teman properti bisa menghubungi call center Amani Residen via WA gitu ya, atau call di 081 136 51 771. Mudah-mudahan nggak salah ya, tapi lebih biasanya bisa nanti langsung ke Instagramnya @amani_residen. Nah, untuk Grand Amani bisa di WhatsApp 081 33 33 30175. Nah, seperti itu ya Ustazah. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ini Ustazah Buna. Terima kasih sudah menemani sore-sore ini gitu ya, dengan bincang-bincang yang insya Allah itu banyak sekali hal yang saya dapatkan secara pribadi gitu ya, tentang properti syariah. Alhamdulillah. Dan nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di live Instagram yang lain gitu, dengan bahasan yang lain, dan semoga live Instagram kali ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang mungkin hadir hari ini gitu ya. Mungkin dari Ustazah ada penutup yang ingin disampaikan, boleh Gus? Iya, mungkin sedikit aja ya, bahwa sebenarnya yang harus kita pahami bahwa kehidupan kita di dunia ini itu hanya sementara gitu, hanya sebagai mencari bekal kita untuk hidup abadi di akhirat. Karenanya ketika kita mau memiliki rumah, gunakanlah dengan kita harus menggunakan cara yang sesuai dengan syariah, sehingga keberkahan itu akan datang kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi terbaik yang di situ nanti akan bermanfaat bagi umat dan menjadi investasi kita untuk hidup bahagia nanti di akhirat. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih sekali lagi. Itu tadi penutup yang itu kita perhatikan lagi. Nah, kepada teman-teman saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di edisi live Instagram selanjutnya yang pasti akan lebih seru dan makin menarik ya. Mungkin juga dengan narasumber lain dan dengan moderator yang lain gitu. Saya akhiri ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.